Presiden Joko Widodo telah mengajukan satu nama atau calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo akan menjalani rangkaian proses di DPR selama 20 hari ke depan. Dan untuk mengulas lebih jauh bagaimana dinamika proses fit and proper test nanti di DPR terhadap calon tunggal Kapolri ini, saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Universitas Bayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo, dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, dan nanti akan bergabung juga anggota DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat sore Prof. Kiki juga Pak Sahroni. Selamat sore. Saya ke Prof. Kiki dulu. Nama ini, nama yang keluar Komjen Listio Sigit sudah terprediksi sejak beberapa waktu lalu? Sejak sebelum jadi polisi udah terprediksi kok. Kenapa? Enggak kan, gampang nebaknya. Satu, ya, untuk memilih calon Kapolri, belum Kapolri loh ya, ini baru calon. Ya. Itu harus ada beberapa syarat. Syarat pertama itu harus ada kedekatan emosional antara presiden dengan sang calon. Nah, kalau ukurannya itu kriterianya kedekatan, maka Komjen Listio ini pernah jadi Kapolres di Solo, ya kan? Okay. Nah, lalu pernah menjadi ajudan presiden. Tuh. Nah, jadi kalau Kapolres tugas pertamanya kan memang harus melindungi pada saat kepala-kepala daerah itu bertugas, apalagi ketika jadi presiden. Jadi ada kedekatan emosional. Lalu yang kedua, dari segi profesional polisinya, kalau profesional polisi, saya kira semua bintang 3 memenuhi syarat untuk itu. Gitu. Nah, yang ketiga, ada kebutuhan politis untuk kebangsaan. Bagi saya, pilihan Jokowi ini mengandung makna 2 hal. Pertama, dia sangat berani, gitu, mengambil seorang calon yang non-Muslim, gitu. Yang kedua, itu yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kenapa? Dalam situasi pembelahan sosial seperti sekarang, ukuran-ukuran untuk menilai kepemimpinan dan menilai manajemen negara itu adalah ukuran-ukuran yang sifatnya vertikal, bisa diperbandingkan, sementara agama, ras, cara secara keseluruhan itu tidak bisa diperbandingkan satu sama lain. Misalnya, pemimpin harus perempuan. Nanti perempuannya pas nggak bisa mimpin. Berarti perempuan memang nggak bisa mimpin. Atau sebaliknya, pemimpin harus laki-laki. Kepemimpinan itu adalah standar vertikal. Bisa diperbandingkan. Nah, jadi perempuan laki-laki. Ya breakthrough langkah dari Pak Jokowi begitu ya, Prof. Kiki ya, antara lain. Iya, jadi kita harus melihatnya dalam makna pluralisme yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena kalau enggak, pembelahan sosial ini akan berbahaya dan 50 tahun lagi mungkin bangsa ini sudah nggak ada kalau dibiarkan tanpa pengawalan gitu. Nah, soal pilihan ini Prof. Kiki saya tanyakan ke Bung Sahroni. Apakah sudah terbaca sebelumnya pilihan Pak Jokowi ke Pak Listio Sigit ini, ke Komjen Listio Sigit, dan berikutnya ini kan waktunya kurang dari 20 hari Bung Sahroni. Apakah masih ada nanti akan berkunjung ke rumah calon Kapolri atau langsung ke tahapan fit and proper test itu langsung di DPR? Untuk kunjungan ke kediaman calon Kapolri di masa pandemik saat ini kita tiadakan. Biarlah kita akan memfit and proper yang bersangkutan yang telah dipilih oleh Presiden, yang memang sudah mumpuni Presiden memilih yang bersangkutan. Pada prosesnya memanglah kurun waktu 20 hari, tapi bagaimana kita lihat langkah-langkah dan makalah sebagai calon Kapolri ke depan, apa yang akan diperbuat oleh calon Kapolri ke depannya nanti. Apakah visi misinya dalam memimpin
Polri yang luar biasa saat ini di masa pandemik yang banyak tantangan. Ini kita lihat pada saat fit and proper minggu depan. Oke, jadi minggu depan sudah pasti fit and proper testnya ya, Bung Ya. Saroni. Nah, di sini ada Bung Nasir juga, Bung Nasir. Tadi sebelumnya Prof. Kiki mengatakan bahwa ya kalau dari sisi track record ini gampang menebaknya. Karena kalau dari kedekatan emosional ya sejak Kapolresta Solo pernah juga jadi ajudan Presiden Jokowi. Tapi di sisi lain juga yang diapresiasi soal pilihan pluralisme yang cukup berani dari Pak Jokowi. Kalau Bung Nasir bagaimana melihatnya? Iya, demokrasi konstitusional memang menghajatkan hal tersebut. Jadi tidak ada misalnya halo. Iya, halo masih tersambung. Memang gambarnya tadi hilang tapi masih ada suaranya Bung Nasir. Silakan. Iya, jadi dalam demokrasi konstitusional ya maka hal seperti ini tidak bisa dielakkan. Jadi tidak ada misalnya tirani minoritas atau kekuasaan mayoritas. Oleh karena itu, menurut saya pilihan Presiden Jokowi tentu bukan saja memenuhi syarat-syarat formil seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ya, tapi juga tadi ada faktor-faktor kedekatan. Ya, faktor kedekatan artinya chemistry, ya, karena apa? Karena Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu punya tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oleh karena itu, tentu Presiden Jokowi tidak mau mengambil resiko kalau pilihannya ternyata tidak tepat, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti yang disampaikan oleh Prof. Herman Sulistyo, ya, atau yang saya panggil Mas Kiki. Oke. Nah, kalau Prof. Kiki lihat, kalau dari track recordnya Kabareskrim ini, apa memang prestasi terbesarnya adalah saat jadi Kabareskrim, Prof. Kiki? Kalau sudah bintang 3 itu nggak ada prestasi terbesar sama prestasi terkecil itu. Semua ada catatan-catatannya gitu. Dan salah satu hal kenapa karirnya mulus-mulus aja, kalau istilahnya tuh landai-landai saja. Itu Jalan tol bahkan cepat ya? Ya nggak juga gitu. Kasus menjadi Kapolda Banten di mana ada resistensi tapi 1 bulan bisa dia kendalikan, itu saya kira catatan prestasi tersendiri gitu. Ya. Yang saya lihat bukan dari segi itunya. Kenapa? Dia terbantu karir yang landai-landai saja yang tidak hebat sekali tapi juga tidak jelek gitu. Kenapa? Karena orangnya pendiam. Pak Listio Sigit itu susah ngomong gitu. Dan kita tahu Jokowi suka orang yang begini, yang nggak banyak omong, yang nggak banyak ini gitu. Ada catatan kecil, teman sekamarnya waktu Taruna selama 4 tahun aja itu mungkin hanya seminggu atau sebulan diajak ngomong selama 4 tahun itu. Jadi diem-dieman, padahal itu sekamar. Jadi ini buat saya jadi catatannya sangat menarik. Mungkin Kapolri pertama yang nggak banyak omong gitu. Dan ini penting untuk situasi sekarang supaya nggak jadi panas situasi sosialnya, situasi politiknya kayak gitu. Dan ini yang menyebabkan karir Komjen Listio ini hampir tanpa ganjalan, mulus-mulus saja naik sampai ke puncak. Kalau bintang 3 saya kira semua punya catatan prestasi yang meyakinkan lah, yang pantas lah. Okay. Dan harus dicatat ini proses pertama di dalam pemilihan Kapolri yang gejolaknya paling rendah, hampir tanpa gejolak. Biasanya setiap kali terjadi pergantian Kapolri itu pasti ribut, pasti pergolakan internal, pasti eksternal ribut segala macam. Ini baru sekali ini tenang-tenang aja. Di DPR juga melihatnya begitu, Bung Saroni. Kayaknya sekarang nih minim gesekan, minim dinamika dalam pemilihan calon Kapolri. Gesekan pasti ada prosesnya, tapi kan tidak terblow up. Namanya para calon bersaing untuk mendapatkan perhatian Presiden. Sedangkan dalam pemilihan yang saat ini adalah diserahkan nama-nama yang punya potensi menjadi seorang Kapolri, dan Pak Presiden akhirnya memilih salah satu dari yang dicalonkan.
Tapi dinamika di dalam internal Polri sendiri sangatlah luar biasa. Bukan lagi sebagai pilihan calon Kapolri, ini seperti kayak pileg presiden. Terlalu heboh sana sini gitu ya. Sedangkan ada hal-hal isu dinamika di media sosial tentang ini atau enggak, isu mengatakan si A kurang ini, si A kurang, si B kurang ini misalnya. Nah, tapi yang paling terpenting yang tadi Pak Kiki sampaikan adalah bagaimana calon Kapolri saat ini orang yang diam, tapi bekerja dengan cukup ringkas. Tidak perlu rame-rame, dia selesaikan dengan nuansa yang sangatlah humanis. Ini perlu karena kita tidak mau menjadikan dinamika yang saat ini ada, menjadikan kericuhan. Judulnya Kapolri harus berikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Yang Pak Nasir tadi sampaikan adalah dari Sabang sampai Merauke, lakukan sesuatu keadilan bagi masyarakat, yang pada pokoknya adalah bagaimana Kapolri bisa memberikan rasa aman di seluruh Indonesia. Nah, soal karakter yang menarik ini, diam tapi kerja, yang jadi catatan Prof. Kiki sama Bung Saroni, Bung Nasir melihatnya seperti apa? Apa ini yang memang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Ada banyak tantangan ke depan untuk calon Kapolri ini. Ya, kalau beliau memang pendiam, maka Humas itu harus berperan penting untuk kemudian mampu mengkomunikasikan kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita berharap nanti kalau kemudian Komjen Sigit disetujui oleh DPR menjadi Kapolri, maka diharapkan beliau bisa memilih sosok yang duduk di Humas atau Kadif Humas, orang-orang yang capable, orang-orang yang mampu mengkomunikasikan, menerjemahkan apa-apa yang disampaikan oleh Kapolri kepada masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan oleh institusi kepolisian melalui Kadif Humas, dan itu merupakan perintah dari Kapolri, bisa diterima secara baik oleh masyarakat. Diterima secara baik bukan berarti kemudian tidak ada pro kontra, bukan. Tapi mampu diserap, mampu dicerna, ada dialektika ketika kemudian masyarakat mencerna apa yang disampaikan oleh institusi kepolisian melalui Kadif Humas tersebut. Saya berharap seperti itu karena untuk mengimbangi tipikal pendiamnya Komjen Sigit tersebut. Kalau dari fraksi PKS pribadi ini lebih mendukung dengan adanya nama Komjen Listio Sigit ini, meskipun kita tahu ini kan hak prerogatifnya Presiden, tapi di sisi lain kalau dari fraksi PKS khususnya mendukung? Ya, tentu kita akan menilai tadi Mas Roni sudah menyampaikan bahwa ada uji kepatutan dan kelayakan, Jadi kita belum bisa memberikan persetujuan, tapi tentu kita mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI terkait nama Komjen Pol Sigit tersebut. Kita memberikan dukungan karena barangkali itu adalah pilihan terbaik bagi Presiden sesuai dengan syarat-syarat formal yang sudah dimiliki dan juga syarat-syarat sosial lainnya. Jadi artinya di samping syarat formal ada syarat sosial politik yang menurut Presiden ada pada Komjen Sigit, sehingga kemudian dia menjadi layak dan patut untuk diajukan menjadi calon Kapolri kepada DPR RI. Nah, tinggal kami nanti kekuatan-kekuatan politik di DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Apakah memang beliau layak dan patut menjadi Kapolri tergantung dengan penjelasan visi dan misi serta program dan komitmennya selama menjabat jadi Kapolri ke depan kelak. Oke, nah bicara PR ke depannya, apa dari Kapolri baru ini, calon Kapolri ini, dan di sisi lain juga kan yang menarik ini kali keduanya pemilihan Kapolri tidak berdasarkan urutan angkatan atau bahasa percakapan sehari-harinya urut kacang. Nah ini apa yang bisa dilihat ke depannya? Kita akan bahas di Kompas Petang, usai jeda.